آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة والبركة والنصرة والسعادة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأهل بيتنا أجمعين لإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ببركة هذا المجلس وببركة هذا المسجد وببركة سورة الفاتحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, kita kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat yang penuh dengan berkah ini, yaitu dalam masjid, dengan niat menunaikan kewajiban yaitu menuntut ilmu agama. Semoga berkat kita menuntut ilmu agama kita diberikan husnul khatimah nantinya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 73. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'il ulumihi fid dharain amin. Wanita lebih baik salat di rumah. Baik salat wajib, lebih-lebih salat sunnah. Itu bagusnya di rumah. Adapun salat di masjid, ya nggak ada apa-apa, boleh aja, sah aja. Cuman kalau di rumah itu tak banyak pahalanya pada di masjid. Itu kalau beginian. Tapi lah misalnya tak di rumah kada khusyuk, tapi kalau di masjid khusyuk, lebih baik di masjid. Selama tidak menimbulkan fitnah. Selama tidak menimbulkan fitnah. Maksud fitnah itu ialah contoh seorang perempuan, apalagi perempuannya masih muda, cantik, bila inya keluar rumah pasti dilirik lelakian. Apalagi itulah ke masjid, dilirik lelakian, dijinguk lelakian, itu kan ada aman fitnah. Tapi kalau aman-aman aja fitnah, ya kada apa-apa ke masjid.
Cuman kalau di rumah itu lebih baik lagi, lebih gonol pahalanya. Istri sahabat Humaid As-Sa'idi, maksudnya istri sahabat Nabi yang bernama, sahabat Nabi itu yang bernama Humaid As-Sa'idi. Nah, Humaid As-Sa'idi ini kan sahabat Nabi, ada bisi bini gitu nah. Jadi istrinya tah, bininya tah, pada suatu waktu datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ujarnya, "Ya Rasulullah, aku sangat senang sekali salat berjamaah bersamamu. Ulun himong benar kalau bawa sembahyang berjamaah bersama pian wahai Rasulullah. Pian jadi imam, ulun jadi makmum. Tentunya salat di masjid, karena Nabi kita selalu mengerjakan salat wajib di masjid berjamaah." Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i wa salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki wa salatuki fi hijratiki hujlah fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki wa salatuki fi dariki khairun min salatiki fi masjidi." Artinya, ujar Nabi nih bersabda kepada perempuan tadi, aku tahu bahwa engkau senang sekali salat bersamaku. Aku tahu ya Nabi, ikam ini katuju sembahyang bersamaku, hati ikam tuh senang. Tapi ya Nabi, salat di ruangan rumah, maksudnya rumahmu, adalah lebih baik bagimu daripada salat di kamarmu. Salat di ruangan rumah adalah lebih baik bagimu daripada salat di kamarmu. Maksudnya di ruangan rumah inilah bukan maksudnya di ruang tamu kada, nang lebih tersembunyi lagi. Kalau kamar itu kan lebih tersembunyi, kalau apa nang lebih tersembunyi daripada itu ya? Kamar di dalam kamar maksudnya. Lah, nang ruangan rumah nih, bukan ruang tamu lain lah, bukan ruang makan lain, bukan dapur lain, tapi ruangan rumah nih maksudnya kamar di dalam kamar. Imbah kamar ada lagi kamar. Itu maksudnya. Itu adalah lebih baik bagimu daripada salat di kamarmu. Dan salat di kamar adalah lebih baik bagimu daripada salat di pekarangan rumahmu. Maksud di pekarangan rumahmu ini bisa di ruang tamu maksudnya lah, atau di pelatar. Tapi kalau pelatar itu kan masih berarti di luar rumah kan. Nginarannya pekarangan tuh Bu, pelatar kah? Atau ruang tamu kah? Kalau menurut pian, pekarangan. Itu kan pekarangan tuh bahasa Indonesia. Pelatar kah? Pelatar lah. Pon? Nah betul bahasanya. Karena ngerti lah. Neng kini kah?
atau nang di luar sana? Oh, nggih. Salat di kamar adalah lebih baik bagimu daripada salat di pekarangan rumahmu. Di luar rumah lah maksudnya, tapi masih di rumah atau masih di rumah cuman bisa jadi di pekarangan tuh di halaman jadi pelatar lah, di ambin. Dan salat di pekarangan rumah adalah lebih baik bagimu wahai perempuan daripada salat di masjidku. Artinya lebih baik inilah lebih gonol pahalanya. Walaupun dia sembahyang sorangan pada berjamaah, lebih baik dia sembahyang sorangan di rumahnya, lebih gonal pahalanya daripada dia sembahyang di masjid berjamaah bersama Nabi pulang nata gonal di rumah. Artinya nyaman benar tah, mana kada usah repot-repot tolak ke masjid, cukup di rumah aja, kada uyuh berjalan, yalah ringkas saja pulang, mana gonal pahalanya pulangan, gitu. Tapi lamun misalnya nih, kita ibu-ibu nih hendak tolak pengajian itu ada di masjid. Amun aku sama yang di rumah aja nih bisa telat nih, iya kada apa-apa ke masjid. Berarti ada alasan tuh, ada alasan yang membolehkan untuk bagus sembahyang di masjid. Apalagi misalnya pengajiannya misalnya antara maghrib dan isya, pengajian ibu-ibunya di masjid antara maghrib dan isya, mau kada mau sembahyang maghrib berjamaah di masjid. Kena nanti waktu pengajian sembahyang isya berjamaah di masjid, itu kada apa-apa nih tah, kada alasan nih tah. Mun kada kayak itu bisa koler di rumah, mun sembahyang isya di rumah bisa koler di rumah, atau bisa kaina aja yang pas tertunda. Nah kada apa-apa tuh sembahyang isya berjamaah di masjid. Imbah tonton pengajian misalnya antara maghrib dan isya, atau nang kayak sembahyang asar tadi misalnya hendak supaya kada terdudi datang ke pengajian lalu basar misalnya di masjid sini, ya kada apa-apa nih tuh, ada alasan. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, la an tusalliyal mar'atu fi baitiha khairun laha min an tusalliya fi hujratiha, wala an tusalliya fi hujratiha khairun laha min an tusalliya fi dariha, wala an tusalliya fi dariha khairun laha min an tusalliya fil masjid. Rawahul Baihaqi. Artinya, sesungguhnya bagi seorang wanita salat di rumah, salat fardu lah, lebih-lebih salat wajib, salat lebih-lebih salat sunat, bagus di rumah. Sesungguhnya bagi seorang wanita salat di rumahnya adalah lebih baik daripada salat di kamar. Salat di rumah, masih di rumah nih maksudnya lah di ruang nang paling tersembunyi lagi, lebih baik daripada salat di kamar. Artinya semakin tertutup semakin bagus, semakin tersembunyi semakin bagus. Dan bagi seorang wanita salat di kamar adalah lebih baik daripada salat di pekarangan rumah. Dan sesungguhnya bagi seorang wanita salat di pekarangan rumah adalah lebih baik daripada salat di masjid. Hadis riwayat Baihaqi dari Siti Aisyah. Artinya lebih baik ini lebih banyak pahalanya. Lebih banyak pahalanya. Karena ini memudahkan bagi para perempuan, karena perempuan ini kebanyakan pekerjaannya di dalam rumah tangga. Jadi cukup salat di rumah aja, biar nggak usah ke masjid ke Bapak, karena di rumah tuh ganal aja pahalanya, walaupun nggak ada berjamaah. Pengertian hadis yang pertama tadi adalah bahwa
Bagi seorang wanita, salat di tempat tidur adalah lebih utama daripada salat di ruangan rumah. Nah ya Allah. Artinya di tempat tidur tuh lebih tersembunyi lagi, lebih utama daripada salat di ruangan rumah. Anggaplah di ruangan rumah itu di ruang tamu. Nah, pian bila hendak sembahyang wajib, hendak kena pahalanya, pian di dalam kamar. Mun di ruang tamu tak kurang sedikit pahalanya. Mun bisi kamar. Kamar itu kan mesti yang pakai tawing kayu. Biasanya rumahnya los saja kayak ini. Ulah kamarnya di dinding ya, pakai tirai. Nah, ulah segi 4 dinding tirai, kamar juga ngaranya. Ada mesti bedinding kayu, bedinding semen, bedinding kain gen kamar juga ngarannya. Dan sholat di lah tertinggal di nya, dan sholat di ruangan rumah kayak itu. Dan sholat di ruangan rumah adalah lebih baik baginya daripada sholat di pekarangan rumah. Ibaratnya di ruang tamu tuh tegena pahalanya daripada di pelatar. Men pelatar tuh kan orang masih kelihatan orang lagi menolong lalu lalang di pinggir jalan kalau rumahnya. Dan bina aneh juga biarlah biar sembayang di pelatar di jalan di bina aneh apa aja banyak anu ini aja buang perangai ya sembayang di pelatar. Mbak tuh menjawab biaya mau anu tak bagus di pelatar Allah daripada ke masjid ujar pulang ujur jomlang menurut hadis Nabi. Nah tapi yang bagusnya tuh di kamar lebih tersembunyi. Cuman di ruang tamu tadi lebih baik pulang daripada di pekarangan rumah. Dan salat di pekarangan rumah lebih baik baginya daripada salat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu masjid Nabi. Masjid Nabawi itu masjid Madinah. Kan? Ini bagi perempuan malah, namun bagi laki-laki bagus di masjid, bayang wajib. Masjid Nabawi ini kan salah satu daripada 3 masjid mulia di permukaan bumi nih. Nya Masjid Makkah, Masjidil Haram. Masjid yang mulia di permukaan paling mulia nih, tempat dianggap suci oleh umat Islam. Kemudian di Madinah Masjid Nabawi ngarannya. Sebutingnya di Masjid Aqsa di Palestina. Nang wai ini orang-orang Palestina dijajah oleh orang kafir Yahudi Israel. Maka kita sebagai orang Islam menganggap mereka itu saudara kita, orang-orang Islam di Palestina itu. Maka salah satu daripada 3 itu harus kita gawi. Yang pertama mendoakan supaya mereka ditolong Tuhan. Orang-orang di Palestina yang sudah dijajah, ditindas, dibunuh secara zalim oleh orang-orang Yahudi Israel secara zalim, secara brutal. Anak-anak yang bersalah mati, ibu-ibu banyak warga-warga sipil yang bersalah. Mendoakan barang atau menyumbang harta untuk membantu mereka. Ada ulun kemarin beli kampung, semalam beli kampung. Beli kampung hari Sabtu, hari Ahadnya pengantinan di kampung. Pas balik ke sini ada lalu di daerah Banjarbaru tuh ada orang perpintaan di pinggir jalan, perpintaan gasan membantu rakyat Palestina yang sedang dijolimi. Nah jadi kau aja ibaratnya tuh kita ini kan perpintaan kan segasan masjid
Ya, ada permintaan di kesan warga Palestina. Nah, timbai duit sedikit membantu. Nah, walaupun sedikit membantu. Kemudian yang ketiga, amun pian bisi sosial media ya adalah misalnya untuk apa tuh membela lewat sosial media, membela rakyat Palestina lewat sosial media, menyuarakan kejaliman orang-orang Israel. Yang salah satu daripada tiga, salah satu kah? Pada di sosial media mendoakan. Mudahan mereka ditolong misalnya. Mudahan orang Yahudi itu dibinasakan Allah Ta'ala. Karena Yahudi ini musuh Islam. Musuh Allah. Yang membenci akan agama Islam nih. Karena Tuhan sudah mengatakan dalam Al-Quran, walan tarda'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selama-lamanya orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan senang kepada orang Islam kecuali kita ngikut agama mereka, baru mereka senang. Jadi selama kita ini kadang ngikuti apa ajar mereka, kita ini dimusuhinya. Nah, salah satunya bentuk perlawanan kita dan pembelaan kita kepada bangsa Palestina, mengkawian jangan menukari produk-produk keluaran Israel. Nah, apa produk-produknya ya? Bagi pian yang bisnis sosial media atau aja informasinya apa produk Israel. Di antaranya minta maaf lah kalau ada yang bisa bawa warung menyampaikan aja Coca-Cola itu produk Israel dah, Sprite dah, McDonald, apalagi kenang apa tuh yang banyak aja produk Israel nih biar lah, Pepsodent, mau nukar Ceptadin aja. Nya bila kita nya banyak buah produk Israel nih. Nang tersebar di seluruh dunia nih, bila kita nukari ampuninya nih, itu sama ya kita menyumbang sebuting peluru gasa menembaki buhan Palestina. Karena inya itu apa namanya, dari itunya nukar senjata desan membom buhan Palestina, dari penjualan itunya banyak dapat dana, dapat duit untuk menukar senjata. Sebenarnya orang Israel, orang Yahudi itu sebenarnya kan dibisi tanah. Bahari itu kan dibisi tanah. Inya tuh bangsa yang terusir. Kenapa jadi terusir? Karena jahat akhlaknya. Oleh zaman Nabi Musa bin Mucil, orang Yahudi ini zaman Nabi Isa bin Mucil, para nabi-nabi mereka dibunuhnya. Orang-orang Yahudi ini hobinya kan cuma membunuh orang. Di zaman dulu Nabi Zakaria itu dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Yahya digergaji itu oleh orang-orang Yahudi Bani Israel. Banyak nabi-nabi yang dulu itu dibunuhnya. Sampai ini anak cucunya di Israel sana itu katujo membunuh orang Islam. Di zaman mungkin ada sebagian pernah mengaji tentang sejarah zaman dulu bang lah, zaman Hitler itu penguasa Jerman bari. Itu Hitler itu ini banyak membunuh orang-orang Yahudi bari. Di daerah Eropa sana dibunuhinya. Bila terutama orang Yahudi, tentaranya membunuh. Nah, dibunuhnya. Cuman kan ada sebaratan dibunuhnya. Ada yang melarikan ke Amerika, ada yang ke Inggris, ada sebagian lari ke Palestina. Lalu minta perlindungan kepada rakyat Palestina dulu. Artinya tolonglah kami ini dibunuh Hitler. Karena orang Palestina ini orang Islam, orang baik, lalu diberilah tanah sedikit untuk tempat tinggal. Tapi akhirnya apa? Akhirnya bukan kata terima kasih, malah tunggal dikitan mengangkat tanah orang, membunuhi orang rakyat Palestina, bukan berterima kasih, dapat perlindungan.
Ini separuh lebih sudah dikuasainya itu tanah Palestina, dibunuhinya di akan ini dibunuhinya. Nah, jadi karena orang Palestina atau orang Islam juga saudara kita kan orang Islam nih bagaikan satu jasad. Bila yang satu merasakan sakit, yang satunya merasakan sakit juga. Saya kita nih satu jasad, betis kita berdarah, mentok kita aduh ya gitu. Ya kayak itu juga kita. Artinya kita nih adalah rasa iba, rasa kasihan kepada saudara-saudara kita di Palestina adalah mendoakan supaya mereka itu diberi kesabaran, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pertolongannya kayaknya belum lagi. Nah, karena orang Yahudi itu kalau menurut hadis Nabi kayaknya matian, buahnya itu matian. Puncaknya itu pembunuhan orang Yahudi itu ketika Imam Mahdi, zaman Imam Mahdi, zaman Nabi Isa turun ke bumi, zaman Dajjal memimpin kaum Yahudi. Sebenarnya itu memang rencana Tuhan lah. Inya mengangkat tanah Palestina itu memang rencana Tuhan. Karena dikuasainya kena tanah Palestina itu kena. Sehingga orang-orang Yahudi yang di mana di Amerika berkumpulan di situ, yang di Inggris berkumpulan, di Eropa berkumpulan di situ, terkumpul sudah di situ. Nah, disitulah nanti terjadi perang dunia ketiga bisa soal di situ kena. Yang mana ibaratnya tuh nang dibunuhi orang Yahudi nang di situ ya kan bila sudah tak kumpul kita tuh misalnya hendak membakar sesuatu kita kumpulkan kalau kita bakar lalu habis ibaratkan. Jadi terkumpul di situ lalu kena ada Dajjal. Di hari zaman tuh ada kena Dajjal ini ngaku-ngaku Tuhan. Dan itu kena memimpin orang-orang Yahudi ini. Nah, jadi itu zaman Imam Mahdi kira. Imam Mahdi itu adalah pemimpin umat Islam seluruh dunia kira. Pemimpin umat Islam seluruh dunia. Imam Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah. Turunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Imam Mahdi ini kadang awas ini membunuh Dajjal. Memang takdirnya dalam hadis itu yang membunuh Dajjal itu satu-satunya manusia yaitu Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu kena turun ke bumi. Nabi Isa ini lagi di langit deh. Lagi di langit Nabi Isa masih hidup. Kena turun ke bumi membunuh Dajjal dan mematahkan salib-salib gereja-gereja yang dihancurkan oleh Nabi Isa. Babi-babi dibunuh, pajak-pajak dilenyapkan, tadi lagi pajak. Dan Nabi Isa kira selain membunuh Dajjal, sini berdakwah ke negara-negara Asia di Eropa sana, memadahkan bahwasanya agama Kristen itu agama yang salah. Nabi Isa nanti berdakwah, siapa yang mengatakan aku ini anak Tuhan itu salah. Aku ini Nabi Israel. Kan orang-orang Kristen mengatakan Yesus anak Tuhan lah. Yesus itu ya Nabi Isa. Aku Israel hamba Allah. Aku bukan anak Tuhan. Jadi sini dakwah gitu. Banyak orang yang masuk Islam di zaman itu. Bila ada masuk Islam dibunuh. Orang-orang Yahudi dibunuh beratan, ada yang tersisa. Bila inya bersembunyi di balik batu itu kena bepandir. Wahai orang Islam, ini orang Yahudi nah, dihigako bunuh dia. Bepandir batu, pohon kayak itu juga, pohon bersembunyi si orang Yahudi karena takutan dibunuh, bersembunyi di balik pohon, 3 pohon, pohonnya bepandir. Wahai tentara Islam, ini nah ada 3 orang Yahudi bunuh dia, bunuh. Nah, kecuali ada 1 pohon
nang kada memadahkan, namanya pohon al-garqat namanya. Pohon al-garqat itu pohon nang apabila Yahudi bersembunyi di pohon itu kada memadahkan. Dan sekarang ini di Palestina itu banyak orang-orang Yahudi menanam pohon garqat. Berarti dia tahu tentang hadis Nabi itu. Berarti orang-orang Yahudinya tahu tentang kebenaran Islam. Tapi kenapa kada masuk Islam? Ya pengarasan. Iri dengki tahu sudah kebenaran Islam. Kan Nabi memadahkan, Nabi Muhammad memadahkan. Ujar Nabi Muhammad tidak akan terjadi hari kiamat kecuali terjadi peperangan terlebih dahulu antara kaum muslimin dan bangsa Yahudi, dan orang Yahudi akan dibunuh semua. Apabila Yahudi bersembunyi di balik pohon, pohon memadahkan, wahai orang Islam, ini Yahudi, bunuh dia. Bersembunyi di balik batu, orang Yahudi padahkan oleh batu itu pandir, wahai tentara Islam, ini nah orang Yahudi. Kecuali ada satu pohon yang kada memadahkan, namanya pohon garqat namanya. Pohon itu ditanam sekarang ini banyak di daerah Palestina sana. Berarti orang Yahudi itu tahu tentang hadis Nabi itu. Pohon itu yang menjadi perlindungan kepada dirinya. Berarti percayanya dengan hadis Nabi itu. Tapi kada beriman. Kenapa? Karena orang Yahudi itu kada terima kalau Nabi akhir zaman itu daripada bangsa Arab. Dia mengingini Nabi akhir zaman itu daripada bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel. Seperti Nabi Musa itu Nabi Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Itu nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Mereka mengingini Nabi akhir zaman daripada kalangan mereka, tapi Tuhan berkata lain. Tuhan berkehendak lain. Tuhan mentakdirkan Nabi akhir zaman daripada bangsa Arab, bukan bangsa Yahudi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Makanya mereka kada terima. Makanya mereka kada beriman. Makanya mereka benci kepada Nabi Muhammad dan iri dengki kepada Nabi Muhammad dan iri dengki kepada umat Nabi Muhammad. Seluruh orang Islam di permukaan bumi ini dimusuhi oleh orang Yahudi. Nah, jadi nampak tugas kita yang pertama kita doakan tuh gratis ya. Doakan supaya mereka itu diberi kesabaran, diberi ditolong Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan orang Yahudi dibinasakan Allah Ta'ala. Kemudian kalau bisa batu tukar, jangan menukari produk-produk keluaran Yahudi. Mun kada tahu pian betakon lawan kawan nang tahu mana nang produk Yahudi, nah mana kada produk Yahudi itu nang itu kari produk Yahudi, engkau jangan gitu tukari. Sama itu namanya sama kita menyumbang duit kesan menukarinya senjata, kesan menimbaki buahan di Palestina. Di boikot nah. Inya nang maulah inya nang maulah orang Islam di Mandang bae kalau umat Islam bersatu berataan ini masih terpecah belah umat Islam ini. Tapi kalau umat Islam bersatu, orang-orang kafir mengusir Islam ini tautan. Nah jadi salat di pekarangan rumah lebih baik baginya daripada salat di Masjid Nabawi. Masjid itu kan salah satu daripada 3 masjid yang dianggap mulia, paling mulia tak maksudnya. Itu Masjid Mekah, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Pada Masjidil Aqsa itu dianggap suci oleh 3 agama. Agama Islam menganggap itu tempat suci. Agama Nasrani pernah juga menguasai Masjid Aqsa itu. Yang mana itu di zaman mungkin mengaji sejarah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu daripada khilafah dinasti Turki Utsmani. Itu pernah terjadi yang masjid itu perang salib namanya, antara tentara Islam melawan orang-orang Nasrani
Lalu Panglima Salahuddin Al-Ayyubi itu yang membebaskan Baitul Maqdis daripada kekuasaan orang-orang Kristen. Jadi pernah direbutkan oleh orang Kristen juga itu. Orang Yahudi merebutkan itu juga, orang Islam mempertahankan itu juga karena itu tempat bersejarah. Kenapa disebut tempat bersejarah? Karena Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa itu tempat kiblat orang Islam juga sebelum Ka'bah. Jadi Nabi Muhammad itu sembahyang menghadap ke situ, bahari Masjidil Aqsa tuh kiblatnya. Tapi Nabi Muhammad nih hati asa kada nyaman nih mun sama orang Yahudi, kan orang Yahudi beribadah menghadap ke situ juga kiblatnya. Lalu Nabi Muhammad nih hendak benar berpindah arah kiblat ke Mekah supaya ada sama orang Yahudi. Nah, lalu turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ujar Allah Ta'ala, sungguh kami melihat berbolak-baliknya wajah engkau ke langit. Jadi Nabi Muhammad nih setomat sini melihat ke langit. Setomat melihat ke langit. Jadi menunggu wahyu, menunggu ayat turun. Kalau Allah Ta'ala menurunkan ayat perintah supaya berpindah arah kiblat. Lalu turun ayat itu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu wahai Muhammad ke jihad Masjidil Haram. Waktu itu Nabi kita Muhammad SAW berada sembahyang zuhur. Waktu itu sembahyang zuhur enggak salah. Jadi waktu sembahyang zuhur itu turun ayat itu, sini berpindah nah, arti sembahyang berpindah. Pakai cara berpindahnya? Berpindah arah kiblatnya ke Baitullah Masjidil Haram sampai sekarang ini. Karena Nabi kita kadang sama orang Yahudi kiblatnya. Nah, lalu sidin sembahyang di situ, sembahyang di rumah itu, ada rumah orang sini sembahyang di itu kan. Asalnya pada Masjidil Aqsa, kalau Masjidil Haram. Lalu rumah nang sini sembahyang itu rumah seorang perempuan. Ujar sahabat nih, kita tukari aja rumah orang nih, kita jadikan masjid supaya ini tempat bersejarah ini. Kenapa Nabi Muhammad sidin sembahyang menghadap dua kiblat waktu itu. Nah, aja perempuan itu kadang jual, aku wakafkan aja untuk dijadikan masjid. Nah, lalu jadilah itu masjid kiblatain. Pian pernahkah sembahyang umrah atau bahaji kah? Pernah mengunjungi masjid kiblatain namanya, masjid dua kiblat. Nah di situ, itu asalnya rumah seorang perempuan yang Nabi sembahyang di situ. Sidin asalnya sembahyang menghadap arah Masjid Aqsa, lalu turun ayat untuk menghadap ke Masjidil Haram. Waktu sembahyang zuhur itu ya, juga kada batal ada. Nah menghadap 100 berapa derajat itu menghadap ke Masjidil Haram itu namanya sejarahnya masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Asalnya rumah seorang perempuan. Nah, jadi Masjidil Aqsa tuh kiblat orang Islam juga hari sebelum menghadap ke Masjidil Haram. Lawan juga Masjidil Aqsa itu tempat bersejarah bagi umat Islam karena Nabi kita mulai situ sidin Mi'raj. Sidin minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari situ sidin Mi'raj, naik ke langit, tempat bersejarah. Ada riwayat mengatakan Masjid Aqsa itu dibangun oleh Nabi Adam. Nabi Adam dia kemudian diteruskan oleh nabi-nabi yang lain. Cuman zaman Nabi Adam kada kayak itu bang bentuknya Allah. Sampai ini Masjidil Aqsa tah. Terus kita kembali ke kitab itu. Yang demikian karena apa tuh? Paget anunya lah. Yang demikian karena mencari yang lebih terlindung, mencari yang lebih terlindung bagi hak dirinya. Jadi semakin terlindungnya tersembunyi, semakin perempuan itu tersembunyi salatnya, lebih tertutup salatnya, artinya di dalam rumahnya yang lebih tersembunyi,
itu lebih banyak pahalanya. Sedangkan pengertian hadis yang kedua adalah bahwa salat di kamar tidur lebih baik daripada salat di ruangan rumah, seperti di ruang tamu atau di ruang yang lain. Di dalam hadis lain diterangkan pula bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha, wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Rawahu Abu Daud an Ibni Mas'udin wal Hakim. Salat seorang wanita di rumah, maksudnya di tempat tidur, di kamar lah, adalah lebih utama daripada salat di ruangan rumah. Dan salat seorang wanita di kamar dalam, maksudnya kamar khusus lagi, adalah lebih utama daripada salat di rumah, maksudnya di tempat tidur. Hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Mas'ud dan Hakim dari Ummi Salamah. Pengertian hadis di atas adalah bahwa salat seorang wanita di tempat mana saja yang lebih samar, maksudnya lebih tertutup, adalah lebih utama, artinya lebih banyak pahalanya lah. Karena yang demikian benar-benar dapat menjamin keamanan dari kemungkinan timbulnya fitnah. Semakin tersembunyi kan semakin aman fitnah. Maksud fitnah ini dilihati orang, apalagi perempuan itu masih muda, cantik misalnya, naiknya lebih baik sembahyang di rumah karena lebih aman fitnah. Sejalan dengan keterangan di atas, di dalam hadis lain Rasulullah SAW telah bersabda, salatul mar'ati wahdaha tafdulu ala salatiha fil jam'i, ay jam'ir rijali bi 25 darajatan. Hadza mahmulun ala syababati wa nahwiha. Rawahu Dailami an Ibnu Umar. Salat seorang wanita sendirian adalah lebih tinggi, maksudnya lebih tinggi pahalanya 25 derajat, nilai pahalanya 25 derajat daripada salat dengan berjamaah bersama kaum lelaki, bubuhan lelakian. Dan ketegasan ini lebih ditekankan kepada para wanita muda. Nah, apalagi bubuhan nang anum-anum, bubuhan gadis-gadis ya, atau misalnya sudah kawin ya, ada lagi gadis tapi masih muda ya Allah. Nah, itu lebih baiknya sembahyang di rumah sendirian karena lebih tertutup, lebih aman fitnah. Bahkan itu lebih gonol pahalanya daripada dia sembahyang berjamaah di masjid bersama bubuhan lelakian. Nah, lebih baik dia di rumah. Berapa aja dapat pahalanya tadi? Itu lebih tinggi, 25 derajat nilainya. Amun masih gitu 1 derajat aja dapat. Pembinian nang muda tadi. Berjamaah misalnya di masjid dilanggar lawan lelakian 1 derajat aja dapat. Di rumah nih 25 derajat banyaknya, bedanya nih. Nah, bedanya hadis riwayat Dailami dari Ibnu Umar. Sebuting hadis lagi nah. Jadi salat di tempat yang lebih sepi dan lebih selamat dari jangkauan kaum lelaki, jangkauan maksudnya dari pandangan ya. Kaum lelaki adalah lebih utama. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW telah bersabda, inna ahabba salatil mar'ati ilallah fi asyaddi makanin fi baitiha zulmatan. Bahwasanya salat yang paling dicintai Allah bagi wanita adalah salat yang dilaksanakan di tempat yang lebih gelap, di dalam rumah. Mana di dalam kamar pulang, mana sorangan pulang, mana bepajah pulang lampu, mana kamarnya mengunci pulang, itu ruang tamunya dikunci pulang, kan lebih tertutup, lebih gonol pahalanya jar.
Itu salat yang paling dicintai Allah. Salat perempuan itu sembahyang yang paling tersembunyi tempatnya, kalau bisa paling gelap tempatnya. Maksud gelap itu kan mesti pajah lampu lah, itu sebenarnya kinayah aja kepada tempat yang tersembunyi, tempat yang sepi. Nah, mudahan kau mengamalkan. Nyaman Jepang nih diamalkan, bahkan nyaman benar kan di report jola atau report tulah kau masih kelanggar pemilihannya di rumah aja. Nyaman banyak, zaman benar mengamalkan mana apa pahalanya gonol pulang. Nah, gitu. Mudahan kita berataan selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.